Selamat datang di Radio Horror Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Malam di desa kecil itu selalu sunyi. Tak ada suara kendaraan, hanya lolongan anjing pembohong dari jarak jauh. Sesekali bersahut dengan suara burung hantu dari pohon beringin tua di belakang rumah. Di dalam rumah kayu yang sudah mulai lapuk itu, seorang gadis remaja bernama Laras duduk diam di sudut kamar. Mata sembab, merah, karena terlalu sering menangis. Sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, Laras hanya tinggal berdua dengan ayah kandungnya, Jumadi, seorang pria pengangguran yang hidup dari menjual barang-barang, meninggalkan istrinya. Laras tak pernah benar-benar tahu bagaimana ibunya meninggal. Kata orang-orang, ibunya bunuh diri karena tak tahan hidup dengan Jumadi yang pemabuk dan suka berjudi. Tapi ada bisik-bisik lain yang lebih menyeramkan, bahwa ibunya dibunuh oleh Jumadi sendiri. Sejak ibunya tiada, tingkah laku Jumadi semakin hina, sering bicara sendiri, tertawa tengah malam, bahkan melihat ke arah Laras dengan datangnya yang membuat bulu kuduk meremang, menatap lapar, penuh nafsu. Dan di belakang ini semakin sering. Suatu malam, Laras sedang tertidur lelap, tapi samar-samar dia mendengar suara bisikan. Lembut, namun jelas terdengar. "Laras, jangan tidur di situ, jangan di sini." Gadis itu terbangun, mengamati sekeliling dengan napas memburu. Lampu minyak di sudut kamar bergetar, membuat bayangan di dinding bergoyang. Aneh, dari arah pintu kamar ibu yang telah bertahun-tahun terkunci, terdengar suara tangisan pelan. Tangisan perempuan. "Ibu." Laras membatin, dadanya bergetar. Ia perlahan mendekati pintu kamar itu. Pintu tua dengan ukiran kusam. Ia menempelkan telinga ke sana. Ketika itu terjadi, suara tangisan berubah menjadi bisikan tepat di telinga. "Cang, percaya, dia iblis. Lari." Laras mundur dengan wajah pucat. Ia berlari kembali ke kasur, membuat tubuhnya ropet-ropet meskipun udara malam itu gerah. Suara seru terus terdengar, kali ini bercampur dengan suara kaki yang menyeret dari dalam kamar itu. Seolah-olah ada sesuatu di dalamnya, berusaha keluar. Namun, ketakutan Laras bukan hanya karena suara itu. Yang paling menakutkan adalah suara langkah kaki berat yang mendekat dari ruang tengah. Ayahnya, dengan nafas berat dan bau alkohol yang menusuk. Jumadi berdiri di depan pintu kamar. Laras menatap Denggen, mata merah yang menyala, bibirnya bergerak pelan, membisikkan kote-kota yang membuat darah Laras membeku. "Mirip sekali sama ibumu." Dan malam itu, ketenangan terakhir di rumah itu telah berakhir. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali menyambar, membuat kaca jendela bergetar. Aroma tanah basah bercampur bau alkohol mengganggu udara kamar Laras di ambang pintu. Jumadi berdiri dengan tubuh goyah, bajunya kusut dan kotor. Rambut lepek menempel di wajah, tatapan mata kosong tapi penuh nafsu. "Mirip sekali sama ibumu," gumamnya pelan, seperti mantra yang terus diulang-ulang. Laras gemetar, tubuhnya mencoba bergerak mundur, merapat ke sudut kasur. Tapi lututnya lemas, tangannya mencari-cari sesuatu untuk melindungi diri. Apapun, tapi yang ada hanya bantal luluh. "Ayah, jangan. Ya, Laras anak ayah." Laras bergetar, lebih mirip bisikan putus asa. Namun Jumadi tak mendengarnya. Atau mungkin pura-pura tidak mendengarnya. Nafasnya berat, bau arak murahan menusuk hidung Laras. Dengan kasar, Jumadi mendorong Laras ke atas kasur. Tangannya besar, kuat, dan penuh dosa. Laras berontak, mencakar, menendang sebisanya. Tapi kekuatan gadis 15 tahun itu tak berarti apa-apa
Dibandingkan tubuh pria dewasa yang mabuk kesetanan, suara petir menggelegar, menenggelamkan Laras. Tolong, tolong. Teriakannya berulang kali, tapi rumah itu terpencil. Tetangga sudah lama menjauh, karena takut akan kutukan rumah itu. Di antara derasnya hujan, seolah ada suara lain yang ikut menjerit dari arah kamar ibunya. Suara perempuan menangis, keras, atau tertawa, atau keduanya bercampur menjadi suara yang mengerikan. Dan malam itu menjadi malam terakhir bagi Laras. Setelah puas dengan kebejatannya, Jumadi memandangi tubuh Laras yang penuh luka dan darah. Nafas gadis itu tersengal, matanya nyaris kosong. Mulutnya bergerak perlahan mengucap satu kata terakhir. Ibu. Entah karena panik atau takut akan tanggung jawab atas perbuatannya, Jumadi mengambil bantal dan menekannya kuat-kuat ke wajah Laras. Laras pemberontakan, kakinya menggentek-hentak, tangan mencakar-cakar udara lalu perlahan, gerakannya melemah, sampai akhirnya diam sepenuhnya. Hening. Tapi keheningan itu tidak berlangsung lama. Kerak, pintu kamar ibunya terbuka sendiri. Di dalamnya gelap. Namun dari sana, dua mata merah menyala perlahan-lahan muncul, menatap langsung ke arah Jumadi, dan suara tawa perempuan menggema di seluruh rumah. Malam itu, bukan hanya Laras yang mati, tapi Jumadi juga telah membangunkan sesuatu yang lebih jahat dari kematian. Sejak malam itu, Jumadi hidup seperti mayat berjalan. Ia jarang keluar rumah, menatapnya kosong. Rambutnya semakin kusut, janggut tumbuh tak terurus, tubuhnya kurus. Namun sesekali terdengar suara cekikikan pelan dari dalam rumah. Tidak ada yang tahu bahwa jasad Laras dikuburkan secara diam-diam oleh Jumadi di belakang rumah. Di bawah pohon rambutan tua yang dulu sering dipanjat, Laras sewaktu kecil, tapi dosa tak bisa dikubur bersama tanah. Teror itu mulai perlahan. Malam pertama setelah kejadian, Jumadi mendengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di dalam rumah. Padahal rumah itu sepi, hanya ada dia seorang diri. Tok, 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 tok. Langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintu dalam ruangan. Ayah, suara itu pelan, serak, seperti suara orang tenggelam. Jumadi melonjak bangun, keringat dingin membasahi punggung meski udara malam sangat dingin. Ia berusaha berpikir logis. Itu hanya mimpi, hanya merasa bersalah. Namun suaranya kembali. Ayah, aku lapar. Suara Laras, suara anaknya sendiri. Jumadi berlari ke dapur, menyambar botol arak dan meneguknya. Dalam sekali tegukan panjang, tenggorokannya terasa terbakar. Namun rasa takut jauh lebih menyakitkan. Tiba-tiba, semua cermin di dalam rumah pecah secara bersamaan. Ber-a-ak, rekaman kaca beterbangan, dan di sela-sela pecahan kaca, wajah Laras muncul sesaat di pantulan. Cermin terakhir yang retak, wajahnya pucat, mata lebar, darah menetes dari sudut bibir, dan senyuman kecil menghiasi bibir. Kenapa ya? Aku masih di sini. Jumadi menjerit sambil membanting botol arak ke lantai. Cairan alkohol menyebar bercampur pecahan kaca, membuat ruangan berbau busuk dan tajam. Kamar Ibu Laras terbuka perlahan dengan sendirinya. Dari sana muncul bayangan perempuan berambut panjang, mengenakan daster luluh. Wajahnya samar, tapi Jumadi tahu siapa dia. Istrinya. Arwah istrinya. Kau ulangi kesalahanmu lagi, Jumadi. Kali ini kau tidak akan lolos. Lampu minyak padam, rumah gelap total, dan di tengah kegelapan itu, tawa perempuan dan suara langkah kaki kecil terdengar bersamaan, berlarian mengitari Jumadi. Gila, itu kata yang tepat menggambarkan Jumadi malam itu, dan itu baru dimulai. Hari demi hari berlalu, rumah Jumadi semakin menyeramkan. Tak ada lagi yang berani lewat depan rumah itu, apalagi mendekat. Warga desa mulai berbisik-bisik, membicarakan aroma anyir yang sering terbawa angin dari arah rumah tersebut. Jumadi sudah setengah gila. Rambutnya acak-acakan, matanya cekung seperti orang yang tak pernah tidur. Tubuhnya gemetar, terus-menerus. Terdengar suara teriakan dan tangisan dari dalam rumah, diikuti suara benda pecah atau suara kursi diseret. Namun apa yang tidak diketahui warga, Jumadi bukan hanya dihantui oleh arwah Laras. Di suatu malam yang gelap, dengan langit memerah, aneh tanpa bintang,
pintu kamar sang istri kembali terbuka. Kali ini, sosok perempuan berambut panjang sepenuhnya menampilkan diri. Wajahnya pucat putih, dengan leher yang biru lebam, bekas dicekik. Itulah Sari, istri Jumadi, yang ternyata dulu mati bukan karena bunuh diri, tapi dibunuh oleh Jumadi sendiri. Semua dosa mulai terbongkar. Dalam penglihatannya, Jumadi dibawa kembali ke masa lalu. Adegan itu berulang di depan matanya, seperti film buruk yang tak bisa dihentikan. Dulu, malam itu, Sari memergoki Jumadi membawa perempuan lain ke rumah. Mereka bertengkar hebat. Jumadi mencekik Sari dengan ikat pinggang hingga mengetuk patah. Setelah istrinya mati, Jumadi menyebarkan kabar bohong bahwa Sari bunuh diri karena depresi. Kini, Sari berdiri tepat di depannya, ditemani oleh arwah Laras yang memegangi tangan ibunya. Wajah Laras kini penuh luka, tapi mata merah menatap Jumadi dengan kebencian yang murni. Kenapa ya? Kenapa ibu harus mati? Kenapa aku juga harus mati? Suara Laras menggema dari segala arah. Dari dinding, suara tangisan anak kecil mulai terdengar. Ramai, seolah seluruh rumah dipenuhi suara anak-anak korban dosa. Jumadi memegangi kepalanya, berteriak, tubuhnya keras. Cukup, aku bukan orang jahat. Aku terpaksa. Tapi arwah Sari melangkah, mendekat perlahan. Suara napasnya seperti keinginan angin kematian. Kau pikir dosa bisa kau kubur dengan arak dan dusta? Kau pikir kami akan diam? Tiba-tiba, tubuh Jumadi mulai membusuk. Meskipun dia masih hidup, kulitnya mengelupas. Tanggal satu persatu, bola matanya menghitam. Tubuhnya seperti berubah menjadi mayat hidup, berjalan di antara dunia manusia dan neraka. Dan teror itu belum berakhir, karena balas dendam baru saja dimulai. Malam itu, langit desa berwarna kelabu gelap, seolah bintang-bintang pun enggan menyaksikan dosa yang akan ditebus. Rumah Jumadi kini sudah seperti kuburan. Dindingnya penuh lumut, bau busuk menyengat ke seluruh penjuru, dan setiap sudut ruangan dipenuhi lalat yang berdengung tanpa henti. Di tengah ruangan, Jumadi duduk lunglai. Tubuhnya sudah tidak seperti manusia lagi. Kulitnya menghitam, sebagian dagingnya mulai membusuk, matanya cekung dengan menghitam. Sesekali ia berbisik sendiri, menyebut nama Laras, meminta ampun, tapi yang keluar hanya gumaman gila tanpa arti. Tiba-tiba, pintu kamar Ibu Laras terbuka lebar. Dua sosok berdiri di sana. Sari, istri yang dibunuh dulunya, berdiri dengan wajah lebar dan leher patah. Matanya menatap lurus penuh balas dendam. Di dekatnya, Laras, putri sendiri, berdiri dengan pakaian kompeng camping berlumur darah, membungkukkan badan biru kebiruan, namun tersenyum kecil penuh kebencian. Sudah saatnya. Ya, suara Laras pelan, tenang, tapi penuh ancaman. Jumadi berusaha berdiri, tapi kakinya membusuk, tulangnya seperti retak. Ia terseret mundur, berusaha kabur, tapi lantai rumah berubah menjadi lumpur merah, seperti darah yang mengental. Tiba-tiba, tangan-tangan kecil muncul dari bawah lantai. Puluhan, bahkan ratusan. Itu adalah tangan-tangan anak-anak, mungil, kotor, penuh luka, menyeret Jumadi perlahan-lahan. Tankizon anak-anak menggema memenuhi seluruh rumah. Ayah, kami ikut, temani kami. Kami semua korban dosa-dosamu. Jumadi meraung. Tidak, aku bukan pembunuh. Aku bukan iblis. Namun suaranya terdengar oleh Menseri Teken Geriten lain. Suara perempuan, suara anak kecil, suara desisan tawa setan yang berbaur menjadi satu. Laras maju satu langkah. Ayah sudah membunuh ibu. Ayah membunuh Laras. Ayah membunuh masa kecilku. Ini waktunya ayah ikut mati bersama kami. Dengan kekuatan yang tak terlihat, kepala Jumadi dibanting dengan keras ke lantai. Rem! Sekali. Pecah. Rem. Darah mulai mengalir deras. Rem. Rem. Berulang-ulang. Hingga tulang-tulang wajahnya remuk. Matanya mencuat keluar, lidahnya terjulur seperti anjing mati. Akhirnya Jumadi meninggal dengan kondisi mengenaskan. Namun kematian bukan akhir, melainkan pembuka mimpi abadi. Arwah Jumadi tak bisa pergi. Tubuh kasat mata mati, tapi kegelisahan
terperangkap di dalam rumah itu, disiksa oleh Tengen-Tengen Castle. Setiap malam dipaksa mendengar kembali imajinasi Laras dan Sari. Dan rumah itu menjadi rumah terkutuk. Beberapa minggu setelah kematian Jumadi, rumah itu dibiarkan kosong. Tak ada satupun warga yang berani mendekat. Bahkan anak-anak desa pun memilih memutar jauh jika harus melewati jalan depan rumah tersebut. Warga hanya berani bicara, "Itu rumah dosa." Katanya malam-malam suka terdengar suara serak. "Ada Yang, lihat. Ada bayangan perempuan duduk di depan pintu. Rambut panjang, mukanya hancur." Tapi rumor paling menyeramkan bukan hanya itu. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat pukul 12 malam, terdengar suara tangisan anak perempuan dari dalam rumah itu. Tangisan lirih menyuyat hati, disusul suara langkah kaki kecil berlari-lari. "Ayah, aku lapar." Dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri, kadang terdengar suara laki-laki tua menjerit-jerit minta tolong, bersahut dengan suara tawa perempuan dewasa dari dalam kamar gelap. Beberapa pemuda desa nekat mencoba masuk. Mereka penasaran dengan kebenaran cerita itu, tapi semua yang masuk tak pernah kembali ke keadaan perang. Ada yang tiba-tiba bisu, ada yang hilang ingatan, ada pula yang pulang sambil tertawa sendiri, hingga akhirnya bunuh diri. Rumah itu menjadi legenda, kutukan, dosa yang dulu tersembunyi, kini menjadi cerita yang abadi. Dan sampai sekarang, jika Anda berani berdiri di depan rumah itu di malam hari, Anda bisa melihat sosok perempuan muda berdiri di jendela atas, menatap kosong ke arah jalan. Dialah Laras. Dan jika kau cukup dekat, kau bisa mendengar bisikannya. "Tolong aku lapar." Jangan pernah menjawab bisikan itu. Jika Anda menjawab, dia akan mengajakmu tinggal bersamanya untuk selamanya. Dan begitulah, kisah kelam tentang Laras dan ayah kandungnya sendiri berakhir dengan kutukan yang tak akan pernah bisa dihapuskan. Sebuah rumah yang kini hanya tinggal bangunan tua berlumut, tapi menyimpan aroma kematian yang tak kasat mata. Dosa akan selalu menagih balasannya. Tak peduli seberapa jauh kau bersembunyi, jika suatu hari kau melewati sebuah rumah tua yang terlihat biasa-biasa saja, jangan langsung berpikir aman. Karena bisa jadi, rumah itu menyimpan cerita berdarah yang sengaja dikubur dalam-dalam. Dan ingat, jangan pernah menjawab bisikan yang bukan dari dunia ini, karena mungkin mereka hanya ingin satu hal. Saya pamit. Jangan lupa, selalu kunci pintu, matikan lampu, dan selamat tidur.